Pemirsa, selalu ada hikmah. Masya Allah, kita masih sama Pak RT Gen Z ini. Mudah banget, Masya Allah. Ini di RT yang dipimpin, ada berapa kakak? Kita tuh di RW itu paling banyak. Jadi pemimpinnya paling muda, cuma mimpinnya paling banyak. Oh gitu, masyarakatnya Jadi paling total banyak. 750 jiwa lah. Kalau kakaknya Se-RT? sih 200 lebih. Saya RT. Masya Allah. Padat ya, banyak ada yang Padat. satu rumahnya bisa 5-6 orang gitu ya? Bisa ada 2 kakak satu rumah itu. Oh, padat Jadi penduduk. iya, jadi memang biasa kan kalau RT mungkin cuma 50 kakak, 70 Iya. kakak. Hmm. Nah, ini memang wilayah kita kan jadi terbagi 2 gitu Iya. kan. Jadi ya sebanyak itu. Buka hotline nomor yang untuk bisa dihubungi 24 jam gitu ada? Kita kalau nomor pribadi ya kita share aja ke warga, tapi kita ada grup WhatsApp ya emang itu khusus bagi warga Kelapa Hijau sana untuk kalau misalnya ada laporan apa-apa atau pengumuman apa-apa ya kita share dari sana gitu. Masya Allah. Kalau ada masyarakat yang bertengkar, nggak akur, gimana turun tangannya nih Pak RT? Kalau Pernah sebagai kejadian nggak? Pernah. Dan kita sih sebagai RT menjadi penengah. Kita harus tahu dulu nih problem Duduk perkaranya gimana? ya perkaranya gimana, terus maunya seperti apa gitu. Masa mau berantem terus? Udah gede ge, malu ya. Ya kita sih ngerakeun. pengen ya cukup dihormati lah sebagai ketua RT. Kalau kita minta berdamai, ya berdamai aja lah. Apalagi kan rumahnya deketan, masa mau berantem terus? Iya. Gitu. Dan di sana ini biar bineka tunggal ika gitu. Banyak yang apa muslim semua kah atau Wah, di sana suku-suku agama tuh banyak. Ada di dari RT yang orang dipimpin itu? Timur. Oh, Jadi kalau di sana tuh mau nanya orang mana aja, orang Padang ada, orang Makassar ada. di RT itu doang udah lengkap ya? Udah lengkap banget. Orang Engkongko Timur Cinci ada. juga ada. Orang Cina ada, orang Nias ada. Masya Allah. Jadi memang di sana tuh beragam lah. Bineka Tunggal Ika banget di sana. Ini mini Indonesia ya. Latihan siapa tahu ada takdirnya beliau jadi pemimpin negeri ini. Amin, 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 Ya. amin. Terus tadi ya, berarti nggak pernah ngalamin yang dibully, yang diremehin. Ah, so tahu kamu anak kecil, anak muda. Kalau itu sih untuk awal-awal. Awal-awal aja. Awal-awal. Tapi kan seiringnya berjalannya waktu, akhirnya dibuktikan nih. Heeh. Nggak ada loh yang 2 bulan menjabat udah ngecor semua jalan di situ, nggak ada. Baru kali ini doang. Iya, itu habis berapa buat ngecor? Dananya gimana? Apa swadaya dari masyarakat juga? Waktu awal kan kita pakai biaya operasional kita itu yang 2.500.000 per bulan selama 3 bulan kita kumpulin. Terus juga ditambah sama swadaya masyarakat. Heeh. Nah dari situ diposting lah di TikTok. Akhirnya Rame. viral, rame. Sempet banyak dibantu sama orang lah. Salah satunya sama Pak Wapres. Oke, pernah berkunjung ke situ Pak Wapres? Pernah. Wih, Masya Pernah dikunjung. Terus juga besok juga sempat pengen berkunjung lagi. Pengen sholat taraweh bersama lah. Allah. Masya Allah. Oh, ada warga masjidnya juga situ guyup ya orang Ada yang sholat masjidnya. ya. Alhamdulillah. Jalan udah dibenerin. Terus apa pasang CCTV gitu juga? Pasang CCTV udah. Biar supaya ini ya maling-maling lebih terawasi ya. Nah iya. Tapi emang sebelumnya di daerah itu apa banyak pencurian juga pernah nggak? Wah kalau di daerah utara itu kan dikenalnya sangat negatif sekali ya. Pencurian, tawuran itu banyak lah di sana. Memang kenyataannya seperti itu di realitanya gitu. Tapi alhamdulillah kalau di tawuran itu warga kita justru malah nggak ada yang tawuran. Anak-anak Oh, di mudanya RT-nya mah akur, ada ayam. akur. Tapi malah justru warga lain karena emang wilayah kita ini perbatasan. Jadi ketemunya di kita, tawurannya di kita. Bisa begitu ya Allah. Jadi nyangkanya itu warga kita yang tawuran. Mhm. Gitu. Nah kalau pencurian juga sangat banyak sekali. Motor. Motor. Tapi alhamdulillah kita sudah antisipasi. Apalagi curan rek ya, pencurian kok. Heeh. Kita udah antisipasi karena emang kejadiannya itu setelah jam 5 subuh. Kita bikin jam kerja Linmas ditambahin lah sampai jam 7 pagi. Oke. Jadi semakin aman lah di sana. Terus pernah keteteran nggak dengan tugas kuliah juga kan pasti padat mungkin. Terus nanti juga mungkin kalau pas magang ditinggalin gimana tuh? Pokoknya magangnya di luar pulau gitu. Iya. Kalau itu kan kita sudah ada pengurus yang lainnya juga. Iya. Jadi kita Oh, ada saling backup aja nih. Di sana tuh ada sekretaris dan bendahara. Ada yang bantuin. Iya, jadi ada yang bantu. Itu teman-teman yang tadi yang muda-muda itu juga. Iya, muda-muda juga umurnya ya. Tapi lebih tua dari saya nih. 21, 22. Justru malah RT-nya yang paling muda. Masya Allah. Jadi di struktural itu ngerekrutnya teman-teman tadi juga yang masih muda-muda ya? Iya. Wah itu bapak-bapaknya emang pada nggak mau terlibat lagi karena udah sibuk urusan rumahnya masing-masing jadi diserahin ke Kalau itu kan hak prerogatifnya ketua RT. Heeh. Jadi terserah saya tuh mau saya Iya, ngajak pilih yang siapa ya? senior kah atau yang muda kah. Memang saya pengen ya. Kayaknya lebih enak yang muda-muda. Heeh. Tektokannya lebih enak ya. Akhirnya saya pilih yang lebih muda aja.
Masya Allah. Terus tadi akhirnya juga bagiin sembako ya. Bagian Itu kepada semua. Khusus warga RT 07, tapi kita juga mikirin RT yang lainnya juga kan banyak yang ya ekonominya di bawah rata-rata, ya kita kasih juga lah. Sebenarnya itu buat warga RT 07 gitu. RT sebelah ada yang ikut terinspirasi nggak akhirnya milih RT yang muda juga? Karena kalau saya kan itu pemilihannya terakhir tuh. Oke. Jadi udah lewat udah ya. lewat, Kampanye jadi yang anak-anak lain udah muda kepalang kepilih duluan. Nah, tapi saya yakin karena saya juga aktif juga di TikTok, sering membagikan kegiatan-kegiatan, ya mungkin banyak anak-anak muda yang terinspirasi dan pengen nyalon jadi ketua RT. Bismillah ya. Dan tadi juga sempat dapat info karena masih kuliah ya, jadi masih dapat uang saku juga dari orang tua. Orang tua. Uang sakunya dialihin buat programnya juga. Ya enggak dong. Pokoknya jangan sampai kita tuh rugi juga gitu. Oh, tumpur ya, jangan sampai Iya. tekor. Jangan sampai tekor asal kesohor. Justru malah jadinya kan beban untuk kita juga gitu, ya kan. Ya, selagi kita amanah emang yang duitnya harus buat warga, ya kita balikin buat warga lagi gitu. Sesuai itu aja sih. peruntukannya. Iya. Penting benar-benar transparan, Penting amanah. transparan. Yang penting jangan korupsi. Itu dia, gitu. betul. Itu musuh utamanya ya. Dan itu tuh pemirsa tuh tips-tipsnya dan hikmahnya makin banyak. Kita akan ngambil hikmah lagi nih abis jeda sebentar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kisah Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Biar warga ini tetap menghormati saya juga sebagai ketua RT. Contoh kayak kemarin kerja bakti. Iya. Kerja bakti kan saya tuh pengen lingkungan ini tuh nggak cuma pengen jadi tempat tinggal doang, Iya. tapi menjadi suatu tempat yang banyak kebersamaannya dengan warga gitu.